itu orang-orang Kristen itu sangat apatis, kurang proaktif, kurang ikut dalam berpartisipasi dalam pemungutan suara, sehingga hak suaranya itu ya tidak digunakan, sehingga orang-orang lain yang menggunakan. Sementara rekan-rekan kita dari seberang itu bila perlu 2 kali memilih, kita tidak mau memilih, terutama mohon maaf ini Pak Paul, ya saudara-saudara kita yang keturunan Tionghoa ini tidak mau ikut. Padahal itu kesempatan pemilu itulah kita sama haknya semua, mau presiden, jenderal, sama haknya, ya memilih menentukan pimpinan negara. Jadi ini juga momen kita dengungkan, mari kita dengungkan supaya kita berpartisipasi aktif dalam pemilu karena ini menentukan nasib bangsa ke depan. Setengah jam terakhir, saya dengar tuh Pak Tobi marah-marah. Tadi ada ibu yang bertanya tentang antisipasi intelijen dalam menghadapi krisis ekonomi. Sebenarnya semua aspek intelijen itu harus mengantisipasi. Ya mungkin sambil menunggu Pak Tobing nanti biar Pak Tobing yang melengkapi. Memang kita menyadari ya, ada satu motto yang menyatakan negara yang kuat pasti intelijennya kuat. Amerika kuat sampai sekarang itu terus terang karena intelijennya lebih kuat. Mungkin ekonomi Amerika sudah kalah dengan Cina, tapi intelijen masih Amerika, termasuk Israel adalah badan intelijen terkuat di dunia ini, Mossad. Jadi negara Israel yang kecil itu karena ditopang intelijen yang kuat. Ya meskipun memang penemu ilmu intelijennya adalah dari nenek moyangnya Pak Paul ini, Sun Tzu. 500 tahun sebelum Masehi. Tapi kalau kita baca di kitab suci, sebenarnya penemu intelijen ini adalah Musa. Ya, waktu dia mengutus 12 suku-suku Israel untuk melihat tanah Kanaan yang akan mereka duduki. Nah, di sini ada 10 yang pesimis, ada 2 yang optimis. Jadi ternyata ini bisa kita lihat begitu hebatnya pengaruh laporan intelijen itu dalam memotivasi atau menjatuhkan moral suatu bangsa. Jadi kita sadar Israel itu kuat karena intelijennya kuat. Jadi intelijen itu bukan hanya teknologi intelijen, tetapi ada juga human intelijen. Kita menyadari, saya lihat di Indonesia ini, saya dulu pernah di institusi Polri, saya lihat ada dekadensi penurunan kemampuan intelijen. Saya pernah belajar sejarah intelijen di Indonesia ini, ya memang tidak tertulis, tapi dari turun-temurun yang diturunkan kepada intelijen Polri itu sebenarnya pengungkapan PKI itu dulu adalah intelijen Polri yang disebut KKN. Ya, Badan Keamanan Negara. Bahkan ada salah satu seorang senior saya, Pamen dari Angkatan Darat, belajar dulu intelijen dari Polri. Tapi kenapa intelijen Polri itu gratis menurun sekarang? Yang menonjol itu adalah reserse. Karena trauma. Jadi mereka tidak bisa menyelamatkan agen-agen yang sudah menyusup di badan-badan PKI. Jadi banyak dibunuhi waktu itu. Polisi-polisi yang menyamar jadi PKI karena dia punya kartu PKI. Jadi kebijakannya Pak Harto dibunuh. Jadi akhirnya mereka trauma. Itulah membuat intelijen Polri itu menurun. Tapi sebenarnya kita sekarang sudah punya badan intelijen yang kuat secara organisasi, yaitu BIN. Dalam Undang-Undang Intelijen, kalau nggak salah nomor 17 tahun 2002 atau 2003, sebenarnya BIN itu bertanggung jawab untuk mengkoordinir dan memberdayakan semua badan-badan intelijen di Indonesia. Nah, ada beberapa badan intelijen Indonesia ini di luar BIN, yaitu Badan Intelijen Kepolisian, kemudian ada Badan Intelijen Strategis, kemudian ada Intelijen Kejaksaan. Satu lagi yang dilupa, yang mungkin terabaikan dan kurang diperhatikan adalah Badan Intelijen yang ada di Kementerian Luar Negeri. Sebenarnya duta-duta besar kita itu, dubes-dubes dan konsultat kita itu semuanya agen-agen intelijen negara di luar negeri. Jadi kalau kita lihat tadi, perdebatan diskusi ini menunjukkan bahwa pimpinan negara kita kurang menerima
masukan-masukan dari badan intelijen, terutama badan intelijen dunia. Contohnya, kok tidak bisa mengerti pimpinan negara ini tentang historis Israel? Padahal sebenarnya intelijen itu sebagai pengetahuan, dia menyajikan intelijen dasar. Intelijen dasar itu termasuk histori, sejarah, ya, dari semua negara-negara dan bangsa. Karena itu salah satu untuk mengambil kebijakan itu adalah intelijen dasar. Kalau kita tidak mempunyai intelijen dasar yang akurat, ya pasti pimpinan itu meraba-raba, asal ngomong. Saya lihat banyak pimpinan negara kita tuh sepertinya kurang masukan intelijen. Sehingga tidak tahu bahwa Palestina itu sepertinya belum merdeka, tidak tahu sejarah historis Israel, bukan dari kitab suci ya. Ini menunjukkan bahwa intelijen dasar kita, khususnya yang disajikan oleh badan-badan kementerian luar negeri atau kedutaan, itu sangat lemah. Saya dulu pernah mendengar bahwa calon-calon duta besar dan konsulat-konsulat kita yang akan bertugas di luar negeri itu harus ditatar dulu intelijen. Karena dia itu di samping duta besar kita, ya, wakil kita di luar negeri, tapi juga badan intelijen yang harus mengumpulkan informasi tentang negara-negara, khususnya negara-negara yang mungkin menjadi kompetitor kita. Contohnya, kita tidak sadar sebenarnya, Indonesia ini intelijen terkuatnya adalah intelijen ekonomi Jepang. Makanya kita puluhan tahun sekarang ini tergantung dengan produk-produk Jepang. Karena di sini kuat intelijennya. Saya pernah menemukan salah satu dosen di Universitas Padjadjaran menyatakan, dia melakukan survei yang didanai oleh badan Jepang, suatu perusahaan Jepang. Dia tidak sadar sebenarnya, dia itu mengumpulkan informasi untuk intelijen ekonomi di Jepang. Sehingga Jepang itu tanpa mengirim agennya ke sini, dia tahu apa kira-kira fenomena kesenangan atau perkembangan kesukaan bangsa Indonesia terhadap produk-produk Jepang. Sehingga Jepang itu cepat sekali perubahan ataupun modernisasi produknya. Karena dia dapat data. Nah, kita terus terang aja, saya melihat bahwa kedutaan-kedutaan kita di luar negeri ini kurang mengerti, kurang diberikan wawasan intelijen. Sehingga mereka datang ke sana itu hanya melaksanakan tugas-tugas kenegaraan seperti mungkin bidang ekonomi. Dia adalah intelijen negara yang ada di sini untuk mengumpulkan informasi bagi pimpinan negara. Sehingga pimpinan kita itu ya tidak salah mengambil kebijakan. Karena data yang salah, data yang tidak akurat, informasi akurat, itu akan membuat kebijakan yang salah. Kerajaan-kerajaan Cina kuno, kaisar-kaisar Cina seperti Sun Tzu. Sun Tzu itu kan penasehat raja, penasehat kaisar. Makanya kaisar-kaisar yang bertahan lama itu pasti intelijennya atau penasihat-penasihat rajanya. Hanya di kitab suci disebut bahwa seorang raja yang bijaksana karena banyak penasihat. Jadi ini terlihat yang kurang. Dan memang pengetahuan atau wawasan intelijen ini kurang peminat. Sangat kurang. Sehingga banyak pejabat-pejabat itu yang jatuh karena tidak punya wawasan intelijen. Salah satu contohnya mungkin kalau saya boleh memberikan contoh seperti dulu Pak Susno II. Beliau tahun tua jadi Kapolri. Tapi karena mungkin kurang wawasan intelijennya, beliau tuh salah ngomong. Cicak dan buaya. Jadi akhirnya itu dihantam oleh lawannya, oleh saingannya. Akhirnya jatuh. Padahal dia tuh calon Kapolri karena tidak punya wawasan intelijen. Saya selalu melihat saudara-saudara kita di TNI khususnya Angkatan Darat itu hampir semua pejabatnya itu mempunyai wawasan intelijen meskipun dia tidak bertugas di bidang intelijen. Jadi kelemahan-kelemahan kita sekarang ini adalah di bidang aspek intelijen karena memang sedikit sekali yang berminat di bidang intelijen karena pengetahuan intelijen sifatnya sangat rahasia. Tetapi ada satu kemampuan intelijen memang yang sangat lemah mungkin di badan intelijen kita ada kemampuan analisis. Sehebat apapun, selengkap apapun informasi akurat, tapi tanpa pengetahuan analisis, maka data itu hanya sekedar data. Tidak bisa dirubah, dimasak menjadi rekomendasi. Karena ujung-ujungnya, produk intelijen itu ada rekomendasi untuk menyusun suatu kebijakan atau mengambil keputusan. Makanya intelijen itu adalah untuk kepentingan user. Jadi BIN itu untuk kepentingan presiden. Wapres tidak
tidak menjadi pimpinan daripada badan intelijen. Jadi langsung dia pimpinan tertinggi. Ya, kalau di negara ini BIN itu langsung bertanggung jawab kepada presiden. Dia bukan kepada wakil pengambil kebijakan. Sehingga kalau ada pimpinan-pimpinan yang salah berbicara, ini karena kelemahan intelijen. Makanya kalau ingin pimpinan atau seorang raja atau penguasa itu bijaksana, pasti intelijennya yang kuat. Tapi memang pembesaran atau memperkuat intelijen ini, banyak pimpinan-pimpinan kita yang tidak begitu mengerti fungsi intelijen sehingga diabaikan. Ya, sehingga intelijen kita ini sangat kalah bersaing dengan badan-badan intelijen negara lain ya yang sudah maju. Kemudian saya sangat sependapat tadi dengan Susu Kuda ya. Saya melihat ini semakin besar dampak daripada komunitas kita di JOM ini ya. Seperti saya katakan kemarin bahwa kita ini mungkin sudah berkumpul dari berbagai elemen daripada masyarakat Kristen yang mempunyai talenta yang bermacam-macam. Mari ini kita satukan. Bukan artinya kita ingin masuk atau mendirikan parpol, tidak. Ingat, untuk merebut kekuasaan di Indonesia ini secara demokratis ataupun hukum itu hanya melalui pemilu dan pemilu kada. Jadi bukan artinya kita membuat parpol, tidak. Jangan sampai nanti pemimpin yang akan datang ini salah pilih. Karena umat Kristen tidak berperan. Saya melihat dari pengalaman-pengalaman pemilu, itu orang-orang Kristen itu sangat apatis, kurang proaktif, kurang ikut dalam berpartisipasi dalam pemungutan suara. Sehingga hak suaranya itu ya tidak digunakan, sehingga orang-orang lain yang menggunakan. Sementara rekan-rekan kita dari seberang itu bila perlu 2 kali memilih. Kita tidak mau memilih, terutama mohon maaf ini Pak Paul. Ya, saudara-saudara kita yang keturunan Tionghoa ini tidak mau ikut. Padahal itu kesempatan pemilu itulah kita sama haknya semua, mau presiden, jenderal, sama haknya ya memilih menentukan pimpinan negara. Jadi ini juga momen kita dengungkan, mari kita dengungkan supaya kita berpartisipasi aktif dalam pemilu karena ini menentukan nasib bangsa ke depan. Percuma kita berbicara berkuar-kuar di sini kalau kita tidak bisa menelurkan orang yang tepat, orang yang jujur untuk memimpin negeri ini atau memimpin suatu daerah. Saya kira itu dulu Pak Paul yang bisa saya sampaikan. Luar biasa.